Halo dan selamat datang di Innov Nation. Saya pembawa acara Anda, Lynn Plafmeyer, dan terima kasih telah bergabung. Pertama, berita utama kita. AI mulai merambah ke bidang-bidang penting seperti kesehatan dan pertahanan. Namun seiring meningkatnya taruhannya, Jin AI sedang membangun mekanisme pengaman untuk menjaga keamanannya. Reporter kami, Natasha Kirchek, mengunjungi perusahaan inovatif ini. Menara Eiffel runtuh, lubang ambles menelan piramida Agung Giza. Selama bertahun-tahun, kita mengandalkan Google Earth untuk menunjukkan dunia seperti apa adanya. Namun era itu mungkin akan segera berakhir. Berikut laporannya. Dan dirancang untuk memasuki zona bencana yang terlalu berbahaya bagi manusia. Robot Centaur raksasa ini dibuat untuk membantu petugas tanggap darurat. Namun adanya sakelar pemutus darurat bawaan dan alat tambahan gergaji mesin membuatnya mustahil untuk diabaikan. Dua universitas Israel telah masuk dalam 30 besar dunia dalam menghasilkan talenta AI, riset, dan startup. Sekarang, saat persaingan AI global semakin memanas, Israel menghadapi tantangan yang lebih besar, yaitu mengubah talenta tersebut menjadi generasi berikutnya dari perusahaan-perusahaan terobosan. Untuk membahas lebih lanjut, saya sekarang ditemani oleh mitra pengelola di Hertz Ventures dan penulis 12 Moonshots for Israel, Judah Tao. Terima kasih banyak sudah bersama saya hari ini, Judah. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, mari kita mulai karena Anda berpendapat bahwa pemerintah tidak terlibat dalam menciptakan lanskap teknologi AI di Israel. Jadi, jika pemerintah tidak terlibat atau bukan pemain utama, siapa yang melakukannya? Ya, jadi pemerintah memang memiliki peran penting. Namun biasanya peran utama mereka adalah memungkinkan hal-hal lain terjadi, bukan melakukannya sendiri. Tidak ada kementerian pemerintah yang menciptakan WIS. Tidak ada kementerian pemerintah yang menciptakan Waze atau checkpoint. Biasanya yang kita lihat di Israel adalah adanya efek jaringan dari para peneliti, inovator, pendiri, peneliti, universitas, dan sejumlah besar perusahaan S&P 500. Semua itu berada dalam radius sekitar 1 mil dari kantor saya di Tel Aviv. Dan fakta bahwa kita memiliki ekosistem yang padat ini benar-benar memungkinkan startup berkembang pesat di bidang keamanan siber dan juga baru-baru ini di bidang AI. Dan di mana peran militer dalam hal ini? Militer adalah komponen yang sangat penting, tapi penting di dua bidang. Yang pertama, militer memungkinkan individu muda pada usia yang sangat-sangat muda untuk benar-benar mengasah keterampilan tertentu yang tidak bisa didapatkan di universitas manapun. Jadi, pada salah satu masa saya sebagai tentara cadangan sejak 7 Oktober. Saya pernah bertemu dengan sekelompok peneliti yang mengembangkan cara baru agar paket data bisa dikirimkan di bawah tanah dengan cara yang kuat dan andal. Ini adalah sekelompok peneliti yang sangat mudah dan melakukan hal ini di bawah tekanan waktu yang sangat besar, kekurangan sumber daya, dan ketika benar-benar harus membuat penemuan baru agar ini bisa berhasil. Universitas mana yang akan membiarkanmu melakukan itu? Hal kedua yang dimungkinkan oleh militer adalah memungkinkan ribuan orang melihat beberapa teknologi paling mutakhir secara langsung dalam produksi di usia yang sangat muda. Dan kemudian memungkinkan mereka untuk keluar serta menciptakan apapun yang menurut mereka terbaik untuk umat manusia. Tapi semua ini adalah pengalaman nyata yang sedang kamu bicarakan. Kami baru saja mendengar bahwa ada 2 universitas Israel yang masuk dalam 30 besar universitas AI terbaik di dunia. Jadi, menurutmu, apakah di masa depan universitas akan menjadi tidak lagi diperlukan? Sebenarnya, saya punya saudara laki-laki yang baru saja lulus dari universitas dan akhir pekan lalu kami baru selesai wajib militer. Dan akhir pekan lalu kami berbicara tentang nilai dari universitas. Menurut saya, ini sangat tergantung pada bagaimana universitas memutuskan untuk bertindak. Jadi salah satu contohnya adalah di sini, di Israel. Dan saya sudah banyak menulis tentang hal ini. Saya pikir universitas-universitas bisa berprestasi jauh lebih baik. Saya tahu fakta-fakta ini mengesankan. Untuk sebuah negara kecil bisa menempati 2 dari 30 teratas. Tapi ketika kita memikirkan berapa banyak inovasi universitas yang benar-benar telah muncul dan sampai ke dunia bisnis yang berasal dari Israel dan berhasil menyembuhkan penyakit selama 2 atau 3 dekade terakhir, jumlahnya sangat sedikit. Dan dengan apa yang kita miliki saat ini di antara 10 universitas di Israel, kita sebenarnya bisa melakukan jauh lebih banyak. Jadi, semakin banyak universitas yang membiarkan diri mereka terbuka untuk beradaptasi dengan era baru ini, untuk memungkinkan kekayaan intelektual berkembang keluar dari kampus dan masuk ke masyarakat luas, semakin baik. Saya pikir mahasiswa di masa depan akan ingin masuk ke kampus universitas mereka untuk memulai. Jadi ini adalah kombinasi dari berbagai faktor yang benar-benar membuat negeri ini menjadi negara startup dan membuatnya begitu luar biasa. Judah Tao, mitra pengelola di Hertz Ventures dan penulis 12 Moonshots for Israel. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih.
Sekarang, siapa yang mengawasi AI yang membuat keputusan tentang kesehatan Anda, uang Anda, dan keselamatan Anda? Saat ini, hampir tidak ada yang melakukannya. Satu perusahaan di Tel Aviv mengatakan mereka telah membangun mekanisme pengamannya. Organisasi terbesar di dunia masih belum memilikinya. Pembawa acara dan koresponden Natasha Kirchuk mengajak kita melihat lebih dekat. Anda mungkin berbicara dengan AI minggu ini tanpa Anda sadari. Mungkin saat Anda menelpon perusahaan asuransi kesehatan Anda, bank Anda, atau menindaklanjuti hasil tes. Sekarang, bayangkan itu terjadi di setiap rumah sakit, bank, dan organisasi pertahanan di seluruh dunia. AI bukan sesuatu yang masih akan datang. AI sudah ada di sini. Dan pertanyaan sebenarnya adalah, ketika AI melakukan kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Saya sedang berada di kantor Gen AI di Tel Aviv, dan mereka pikir mereka punya jawabannya. Menggunakan ChatGPT untuk menulis email adalah satu hal, tapi organisasi-organisasi menggunakan AI untuk membuat keputusan medis, keuangan, dan operasional di mana kesalahan bisa berdampak nyata. Dan itulah masalah yang sedang coba dipecahkan oleh Gen AI. Banyak organisasi membutuhkan sesuatu yang berbeda. Gen menyediakan fondasi untuk AI bagi fungsi-fungsi kritis. AI untuk fungsi-fungsi kritis adalah AI yang jika mengambil keputusan yang salah, dapat menimbulkan dampak merugikan. Gen tidak membangun AI. Gen membangun mekanisme pengaman di sekitarnya, memastikan bahwa AI akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan cukup aman untuk pengambilan keputusan yang penting. Mari kita maju 12 bulan ke depan, kita akan memiliki ribuan solusi dan agent AI potensial yang berjalan. 10.000, 20.000, mungkin 50.000 karyawan menggunakan AI setiap hari. Mereka memiliki sistem-sistem AI yang terpisah-pisah dan tidak terkendali. Berapa biayanya? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Jika Anda tidak memiliki fondasi AI tingkat perusahaan dalam skala besar, alat-alat kecil itu akan rusak. Dan ini sudah terjadi di dalam organisasi yang kebanyakan orang kira sudah bisa mengendalikannya. Karyawan menggunakan alat AI, kadang-kadang puluhan alat yang berbeda, tanpa pengawasan sama sekali. Data sensitif, catatan pasien, informasi keuangan, semuanya dimasukkan ke dalam sistem yang tidak pernah disetujui atau bahkan diketahui oleh pihak atasan. Kebanyakan individu tidak tahu seberapa rentan mereka baik secara pribadi maupun profesional. Perusahaan memahami risikonya, tetapi kecepatan adopsi teknologi melampaui kemampuan mereka untuk menerapkan pengaman yang memadai. Dan bukan hanya perusahaan teknologi saja. Ini juga penyedia layanan kesehatan Anda, bank Anda, dan organisasi yang Anda percayai untuk menangani informasi paling sensitif Anda. Jadi, seperti apa sebenarnya hal itu? Ambil contoh asuransi kesehatan Maccabi dari Israel. Dengan 2,6 juta anggota, mereka menangani ribuan permintaan pasien setiap hari. Sampai baru-baru ini, banyak dari kasus tersebut ditinjau secara manual, sampai Gen AI terlibat. Kami secara otomatis mengolah berbagai rekam medis, dokumen, persetujuan, transkripsi panggilan telepon. Kami benar-benar membuat ringkasan kasus atau ringkasan medis yang padat. Kami menganalisis dengan tepat dan memberikan rekomendasi terbaik berikutnya. Hasilnya disajikan kepada dokter melalui aplikasi yang sangat ramah pengguna. Bayangkan, mengurangi waktu penanganan rata-rata dari 30 menit menjadi 3 menit. AI mempercepat prosesnya, tetapi manusia tetap yang membuat keputusan akhir. Dan itulah model yang digunakan di bidang kesehatan, keuangan, dan pertahanan. Anda bekerja dengan klien di bidang pertahanan dan intelijen. Beberapa di antaranya bahkan tidak bisa kami sebutkan di sini. Apa yang dilakukan Gen di dunia itu? Bayangkan, sebuah peristiwa darurat sedang terjadi. Ribuan sensor mengirimkan data mereka. Umpan video, laporan dari orang-orang, panggilan telepon, peta, dokumen, gambar. Gen menghubungkan titik-titik. Ia menganalisis sejumlah besar data dan informasi. Ia mampu mengidentifikasi pola-pola yang muncul jauh sebelum orang dapat melihatnya. Dalam pertahanan, tantangannya bukan hanya akurasi, tapi juga keamanan. Setiap permintaan AI yang dikirim ke luar organisasi adalah data yang keluar dari lingkungan internal. Dalam pekerjaan militer dan intelijen, itu adalah risiko yang sangat serius. Dan itulah mengapa sistem paling sensitif milik Gen berjalan sepenuhnya di dalam jaringan klien sendiri. Tanpa internet, tanpa server luar, tidak ada yang boleh keluar dari lingkungan internal. Berapa banyak karyawan yang dimiliki Gen saat ini? Ya, di Israel kami memiliki 130 orang. Dan secara global kami memiliki 20 orang lagi di Singapura, di London, dan di New York. Ada tim lain di sisi lain yang menangani pertahanan yang berasal dari Mossad Israel, dari IDF. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Gen telah mengumpulkan $25 juta, menandatangani kontrak senilai puluhan juta, dan berekspansi keluar Israel.
Teknologinya sudah digunakan oleh beberapa organisasi penting terbesar di negara itu. Dan sekarang mereka membawa model tersebut ke tingkat global. Kami percaya bahwa AI untuk misi kritis akan menjadi sebuah kategori tersendiri, seperti halnya keamanan siber. Bayangkan, AI yang berjalan secara otonom selama berhari-hari. Mereka harus memiliki langkah-langkah pengaman ini dan infrastruktur ini agar tetap aman, terjamin, dan dapat dipercaya. Sangat menarik untuk melihat kemana perusahaan ini akan melangkah. Sekarang, sekitar 90% lansia di AISECA ingin menua dengan nyaman di rumah mereka sendiri. Perusahaan berikut ini membantu mewujudkan hal itu dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk mendukung kehidupan mandiri individu, sekaligus mengurangi kekurangan jumlah pengasuh yang terus meningkat. Anda mungkin mengira itu berarti kamera memantau setiap gerakan, yang menimbulkan kekhawatiran besar tentang privasi. Namun, Sensai AI telah menemukan cara lain untuk melakukannya, yaitu melalui suara. Untuk membahas lebih lanjut, saya sekarang ditemani oleh Adi Marinovsky, Direktur Produk, dan Dekel Ebelis, Direktur Ilmu Data di Sensai AI. Terima kasih kepada kalian berdua sudah bersama saya hari ini. Jadi kita akan mulai dengan elevator pitch hari ini. Saya persilahkan Adi sebagai Direktur Produk. Begitu Anda siap, Anda punya 60 detik. Apa itu Sensai AI? Baiklah, jadi tujuan Sensi adalah membantu para lansia untuk menua dengan bermartabat di rumah mereka sendiri selama mungkin. Masalahnya adalah perawatan di rumah saat ini sepenuhnya bersifat reaktif. Keluarga merasa khawatir, para pengasuh kewalahan, dan lembaga-lembaga pun bekerja tanpa gambaran yang jelas. Tidak ada yang benar-benar memahami dan tahu apa yang terjadi di antara kunjungan, bahkan saat kunjungan berlangsung. Dengan AI berbasis audio, Sensi mengidentifikasi suara dan kata-kata yang berkaitan dengan perawatan dan kesehatan yang mungkin menunjukkan sesuatu yang perlu diperhatikan. Ketika ada sesuatu yang berubah, misalnya risiko jatuh, penurunan kognitif dini, atau bahkan tanda-tanda infeksi saluran kemih, ISK, kami mengungkapkannya sebelum menjadi krisis, dan semuanya tanpa memerlukan apapun dari lansia. Tidak perlu memakai apapun, tidak perlu menekan apapun, tidak perlu berinteraksi dengan apapun. Sensi tidak berhenti sampai di situ. Kami melihat lembaga-lembaga secara menyeluruh, karena cara terbaik untuk memberikan perawatan yang layak bagi para lansia adalah dengan membantu semua orang yang menjalankan perawatan tersebut agar bisa fokus pada hal yang paling penting. Itu berarti wawasan perawatan untuk tim perawatan dan mengurangi hambatan di seluruh alur kerja operasional dan pertumbuhan yang menjaga lembaga tetap berjalan. Baiklah Deko, jadi pertanyaan saya untukmu adalah, bagaimana caramu melakukannya? Karena misalnya, sebuah desahan dari satu lansia bisa berarti sesuatu yang benar-benar berbeda dibandingkan desahan dari lansia lainnya. Jadi, apakah kamu melacak data per lansia atau kamu mengumpulkan informasi dari satu basis data besar? Ya, sebenarnya keduanya. Untuk setiap lansia, kami mempelajari pola dasar pribadi mereka. Seperti apa pola suara keseharian normal orang tersebut, rutinitas mereka, ritme mereka. Dan kami menggunakan apa yang telah kami pelajari dari populasi lansia yang sangat besar, dan mungkin basis data rekaman audio lansia terbesar di dunia. Jadi kami tahu apa arti dari suara dan pola tertentu. Dan AI kemudian mendeteksi lebih dari 100 jenis peristiwa terkait perawatan yang terdeteksi lewat suara. Beberapa didasarkan pada suara fisik, seperti batuk, atau mungkin suara yang dibuat seseorang saat mereka jatuh. Dan lainnya adalah informasi percakapan yang berkaitan dengan perawatan, seperti interaksi dengan pengasuh, panggilan minta tolong, atau bahkan penyebutan secara jelas tentang rasa sakit atau gejala lainnya. Semua itu membangun garis waktu perjalanan penuaan lansia. Dan kami memprosesnya berdasarkan data dasar mereka sendiri. Dan semua yang telah kami pelajari dari ribuan orang lainnya. Dan kombinasi itulah yang pada dasarnya mengolah suara mentah menjadi pemahaman yang bermakna. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika sebuah suara menandakan ada sesuatu yang salah? Apa yang terjadi setelahnya? Ya, jadi falah bisa berarti banyak hal yang berbeda. Jadi jika itu keadaan darurat, misalnya kami mendeteksi seseorang jatuh atau ada panggilan minta tolong, kami akan segera memberitahu agensi perawatan agar seseorang bisa langsung merespons. Tapi masalahnya juga bisa jauh lebih samar, rencana perawatan yang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan lansia, atau tanda-tanda awal penurunan kesehatan. Dalam kasus seperti itu, kami akan memberitahukannya kepada agensi perawatan agar seorang profesional bisa memeriksa lebih lanjut. Intinya adalah kami bisa mendeteksi baik krisis maupun perubahan mendadak. Dan seringkali itulah yang paling penting karena disitulah Anda benar-benar bisa mencegah krisis berikutnya. Jadi Adi, pertanyaan terakhir untukmu. Sebenarnya seberapa besar kekurangan tenaga pengasuh saat ini? Dan apakah Sensai AI adalah solusinya? Baiklah, ya, masalahnya memang sangat besar.
Menurut riset terbaru kami, perawatan di rumah memiliki lebih banyak lowongan pekerjaan dibandingkan profesi lain di Amerika Serikat. Pada waktu tertentu, lebih dari 60% agensi tidak memiliki cukup tenaga pengasuh untuk memenuhi permintaan. Jadi, apakah Sensi adalah solusinya? Atau biar saya jelaskan dengan cara yang berbeda. Tidak mungkin kita bisa mengatasi kekurangan ini hanya dengan terus-menerus merekrut orang. Yang dilakukan Sensi adalah memaksimalkan setiap jam perawatan dan memperluas perawatan bermakna di luar jam di mana pengasuh hadir secara fisik. Kami tidak menggantikan pengasuh manusia. Sentuhan manusia itu tidak tergantikan, bukan? Tapi dengan Sensi, para lansia bisa tinggal di rumah lebih lama. Krisis dapat dicegah, bukan hanya dikelola. Dan waktu yang dihabiskan pengasuh menjadi jauh lebih berdampak. Karena, mari kita pikirkan tentang sebuah situasi. Ada perbedaan besar antara seorang pengasuh yang datang tanpa tahu apa-apa tentang klien baru itu. Ia sama sekali tidak tahu mengapa Peggy, misalnya, sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Dan satu pengasuh yang datang tahu bahwa Peggy mengalami malam yang berat, bahwa dia hampir tidak tidur. Dan langkah terbaik adalah menyarankan dia tidur siang sebelum melakukan hal lain. Ya, itu terdengar seperti sesuatu yang luar biasa. Sistem. Dan saya melihat Deko menganggukkan kepalanya dengan semangat. Jadi Anda berdua sangat percaya pada sistem ini. Begitu juga saya. Adi Marinovsky dan Deko Abelis, terima kasih banyak sudah bersama saya hari ini. Terima kasih banyak. Sekarang, bagaimana jika ambulans sudah tahu kemana harus pergi sebelum panggilan darurat masuk? United Hatzalah sedang meluncurkan 20 ambulans canggih terbaru bersama dengan sistem berbasis AI yang dapat memprediksi di mana kecelakaan berikutnya kemungkinan besar akan terjadi. Membantu para relawan sampai di sana lebih cepat dan lebih siap. Jadi, mari kita lihat. Jadi, mari kita lihat sekilas ke dalam ambulans. Lihat apa yang istimewa dari ambulans-ambulans ini. Organisasi tanggap darurat relawan terbesar di Israel, United Hatzalah, telah menambahkan 20 ambulans canggih ke dalam armadanya yang sepenuhnya dilengkapi dan siap menyelamatkan nyawa. Di sini, ruangnya lega dengan langit-langit yang tinggi. Dan lemari-lemari ini berisi peralatan paling canggih. Monitor, teknologi, obat-obatan, perlengkapan, tabung oksigen, penyangga leher. Dan jelas di Israel, karena kita berada di Israel, kita selalu harus siap menghadapi baik serangan teror maupun serangan rudal. Kami sudah menyiapkan perlengkapan pelindung, helm anti peluru, dan rompi anti peluru di sini untuk membantu melindungi para relawan kami saat berada di lapangan menyelamatkan nyawa. Dengan akurasi sekitar 90%, sistem baru yang didukung AI ini hampir seperti bola kristal, membantu para petugas tanggap darurat memprediksi di mana kemungkinan keadaan darurat berikutnya akan terjadi. Mereka semua terhubung ke pusat komando yang kami miliki di Yerusalem, yang menjalankan algoritma AI di sana untuk memprediksi di mana panggilan berikutnya akan terjadi. Jadi kami tidak hanya menunggu panggilan berikutnya terjadi dan meminta relawan terdekat merespons. Tetapi salah satu dari ambulans ini akan diposisikan di titik rawan di mana kami tahu bahwa dalam 10 menit ke depan sesuatu akan terjadi. Oleh karena itu mereka tidak perlu berkendara melewati 10 blok, melewati 10 lampu merah. Mereka menunggu di sana dan panggilan itu datang dari lokasi yang hanya berjarak sekitar 90 detik sampai 3 menit dari posisi mereka. Ini tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa, ini juga membantu para relawan tiba dengan persiapan yang lebih baik. Sistem ini mempertimbangkan segala hal, mulai dari perubahan kondisi cuaca hingga kondisi lalu lintas secara real time, sambil juga menganalisis tren demografis. Di wilayah dengan penduduk yang lebih muda, sistem ini memperkirakan lebih banyak keadaan darurat yang berhubungan dengan trauma. Sementara di komunitas dengan penduduk yang lebih tua, sistem ini lebih mungkin memprediksi panggilan yang melibatkan stroke, serangan jantung, dan keadaan darurat medis lainnya. Sekarang mereka bisa mendapatkan indikasi di aplikasi tentang di mana panggilan berikutnya akan terjadi dalam 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Dengan cara ini, mereka bisa bergerak dan mengambil posisi lebih awal di lokasi di mana panggilan berikutnya akan terjadi. Jadi memang benar-benar seperti itu. Dan ini menyelamatkan nyawa. Ini luar biasa. Teknologi yang menyelamatkan nyawa. Oke, kita ganti topik karena ini hanya tersedia selama 48 jam. Peluncuran Google Earth yang baru yang memungkinkan pengguna membuat gambar palsu di atas citra satelitnya. Tentu saja, internet menjadi heboh dengan generator gambar AI, Nano Banana 2. Nama ini bukan karangan saya. Membuat gambar seperti Menara Eiffel yang runtuh, lubang besar yang menelan piramida Agung Giza, tapi juga gambar yang lebih berbahaya, seperti tank Rusia di ibu kota Ukraina. Jadi untuk membahas hal ini, sekarang saya ditemani di studio oleh koresponden kami, Joe Brown. Hai Joe, terima kasih sudah bersama saya hari ini. Jadi apa sebenarnya yang dipikirkan Google? Karena kita tahu
Kita tahu ini akan terjadi, bro, kan? Kita tahu orang-orang akan memanfaatkan ini dan benar-benar mengubah realitas. 100%. Inilah hal yang sepertinya belum bisa ditangkap oleh perusahaan-perusahaan teknologi ini. Setiap kali kamu membuat sesuatu, kamu harus berpikir tentang apa yang bisa dilakukan oleh orang terburuk di dunia untuk mengubah ini menjadi sesuatu yang buruk. Inilah yang mereka lakukan dengan hukum dan dengan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan serta kemampuannya. Ini adalah sesuatu yang harus selalu diingat oleh organisasi-organisasi ini. Jadi ketika kamu memiliki sesuatu di Google Earth yang benar-benar memungkinkanmu mengubah dunia, kamu harus berpikir, oke, apakah ini bisa digunakan untuk hal buruk? Jadi, contoh yang kamu sebutkan, saya melihat sesuatu di internet di mana orang-orang membuat pesawat terbang menabrak menara di New York. Inilah yang akan dilakukan orang-orang di dunia maya. Jadi, masalah lain dengan ini adalah kenyataan bahwa sistem deteksi AI termasuk yang dimiliki Google, juga OpenAI dan Anthropic, mereka tidak mampu mengidentifikasi bahwa ini adalah hasil AI, yang menunjukkan betapa bagusnya kemampuan pembuatan gambar dari Nano Banana. Tapi faktanya adalah Google harus menguji ini dengan sangat-sangat ketat sebelum mereka merilisnya. Inilah yang dimaksud orang ketika mereka mengatakan perusahaan AI ini ceroboh dengan ciptaan mereka. Mereka ingin menjadi yang pertama mencoba hal baru ini. Mereka ingin menjadi yang pertama bilang begini, lihat, kami punya sesuatu yang benar-benar luar biasa, Google Earth. Kami akan menambahkan kecerdasan buatan untuk membuatnya jadi lebih baik lagi. Dan ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah mereka pikirkan sebelumnya. Dan itulah mengapa hanya dalam beberapa jam saja, sudah sangat jelas apa yang akan terjadi. Jadi, mereka menghentikannya sementara. Mereka belum benar-benar menghapusnya. Mereka perlu melakukan lebih banyak pengujian. Tapi ini membuktikan bahwa ini sangat praktis. Terlalu dini untuk Tidak, apalagi diluncurkan ketika ke kamu dunia. bilang bahwa AI, mereka bahkan tidak menyadari bahwa itu palsu. Karena ada dinosaurus di tengah-tengah hutan berkeliaran. Ada lubang runtuhan di Islandia yang aku lihat di suatu tempat. Jadi bagaimana dengan Banana 3? Aku harus mengucapkannya dengan benar. Nano Banana, ya. Banana. Iya, masalahnya bukan pada Nano Banana. Ini adalah generator gambar AI Google. Ada banyak hal seperti ini, seperti Grok, yang tentu saja punya masalahnya sendiri. OpenAI, semua yang utama memiliki fitur pembuatan gambar ini, dan mereka akan terus berkembang. Akan ada Nano Banana 3. Apakah ini akan diterapkan ke Google Earth adalah masalah lain. Dan ini adalah sesuatu yang harus mereka putuskan setelah mereka benar-benar bisa meluncurkannya di masa depan. Baiklah, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Dan tentu saja, kami akan mengundang Anda kembali untuk membicarakan hal ini. Joe Brown, koresponden I24 News. Terima kasih atas waktunya. Minggir dulu, Terminator, karena ada jagoan baru. Sebuah robot penyelamat setinggi 6 kaki dengan gergaji mesin, tentu saja, sedang menjadi berita utama, bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga karena kemampuannya saat segalanya kacau. Dijuluki 3,5, robot Sen Centaur ini dirancang untuk pergi ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh petugas tanggap darurat, misalnya dalam kasus kebakaran hutan, zona bencana, dan area industri beracun. Namun para pembuatnya juga telah menerbitkan instruksi rinci tentang cara menonaktifkan atau bahkan menghancurkan robot ini dalam keadaan darurat dengan saklar pemutus yang sudah terpasang. Perusahaan mengatakan bahwa Sen Centaur, kutip, lebih berbahaya daripada yang terlihat. Sementara internet menjadi heboh, memperdebatkan apakah harus takut atau kagum dengan monster robot baru ini. Dan lupakan soal swipe. Pendiri Hinge bertaruh bahwa masa depan dunia kencan adalah AI, tentu saja. Justin McLeod telah mengumpulkan $18 juta untuk perusahaan yang baru, Overtone, yang menjanjikan perkenalan yang dikurasi dengan hati-hati, bukan profile, like, dan match yang tak ada habisnya. Platform ini menggunakan AI untuk mengenal pengguna melalui suara mereka sendiri, lalu menjelaskan mengapa ia percaya dua orang adalah pasangan yang cocok. Ini adalah pendekatan yang berbeda, lebih seperti mak comblang, jika boleh dibilang. Karena kelelahan menggunakan aplikasi kencan semakin meningkat, dengan hampir 8 dari 10 pengguna mengatakan mereka lelah dengan pengalaman yang mengutamakan swipe. Dan mungkin kamu belum pernah mendengarnya, tapi ada indeks Big Mac yang sebenarnya diterbitkan oleh The Economist. Israel sekarang menempati posisi kedua di dunia untuk Big Mac termahal, tepat setelah Swiss. Dan itu adalah lonjakan besar dari peringkat terakhir pada Januari lalu, di mana Israel menempati posisi ke-8. Dua faktor yang menjadi penyebab lonjakan mendadak Israel ke posisi kedua dalam indeks tersebut. Kenaikan tajam harga Big Mac di Israel dan apresiasi nilai shekel terhadap dolar Amerika Serikat.
Burger yang populer itu sekarang harganya 23 shekel atau setara dengan $7.40 yang merupakan lonjakan harga sebesar 15% dari Januari lalu. Sekarang, indeks Big Mac diciptakan 40 tahun yang lalu. Sebagai upaya semi-humoris untuk menjelaskan kemakmuran suatu negara. Big Mac dipilih sebagai produk perwakilan karena dijual di banyak negara dan produknya serupa di setiap negara dan bergantung pada daftar panjang bahan lokal seperti daging, roti, dan sayuran. Serta juga memasukkan biaya-biaya seperti upah karyawan, sewa, listrik, transportasi, iklan, dan pajak. Jadi tidak ada lagi Big Mac untuk kita. Bagus untuk dompet kita dan bagus juga untuk pola makan kita. Dan itu saja untuk hari ini. Saya pembawa acara Anda, Liv Blockmeyer. Bergabunglah bersama kami minggu depan untuk episode terbaru dari Innovation. Untuk sekarang, terima kasih sudah menonton dan semoga hari Anda menyenangkan dimanapun Anda berada. Salam dari Tel Aviv.